Kabut pagi menyelimuti hutan Balaraja. Embun masih menetes di ujung daun ketika langkah-langkah ringan tapi sigap terdengar di antara semak. Di balik semak itu, seorang perempuan berselendang berdiri tegak. Sorot matanya tajam, penuh semangat dan dendam yang tertahan. Dia adalah Nyimas Gamparan, panglima perempuan yang kini memimpin sekelompok misili wanita di tengah kekacauan kolonial. Waktunya hampir tiba, tanah ini menunggu keadilan, bisiknya. Menoleh ke pasukan kecilnya yang terdiri dari 29 perempuan lainnya. Mereka bukan prajurit terlatih, tapi petani, istri, dan anak para korban tanam paksa yang kehilangan tanah, suami, serta harga diri karena Belanda. Malam sebelumnya, mereka telah menyusup ke desa-desa sekitar Jasinga untuk menyebar kabar. Bangkitlah, wahai rakyat Banten, perlawanan telah menyala. Sejak Kesultanan Banten dihapuskan dan keluarganya tercerai-berai, Nyimas menyimpan dendam yang tak terucapkan. Ia pernah dibuang, dianggap tak punya kuasa, tapi hatinya tak luluh oleh ketakutan. Nyimas menyaksikan penderitaan rakyatnya dan ia tidak tinggal diam. Ia kembali menyamar sebagai rakyat jelata, menyusup dalam diam, dan kini menjadi nyala api dalam semak belukar perjuangan. Ia membentuk pasukan perempuan, menyusun siasat gerilya dari hutan ke desa. Dengan taktik gerilya, ia menyerang pos Belanda di Cikande, bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Pasukannya datang dan lenyap seperti bayangan malam. Bahkan, Belanda mulai menyebutnya hantu dari Balaraja. Namun, perang tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal siasat. Dengan tipu daya kolonial, ia diadu domba oleh bangsanya sendiri. Tapi Nyimas tak pernah mundur. Belanda melancarkan divide et impera, mengadu Nyimas dengan sesama pribumi. Seorang bangsawan bernama Kartanegara dijanjikan kekuasaan atas Rangkas Bitung dan menjadi alat tak langsung Belanda untuk menghancurkan perlawanan Nyimas. Dalam pertempuran terakhir di Jasinga, hujan turun dengan deras, tanah menjadi lumpur dan darah bercampur dengan air. Nyimas berdiri di tengah medan, tubuhnya basah kuyup, rambutnya terurai, matanya menyala. Tapi jumlah pasukan musuh terlalu besar. Aku tak akan tunduk pada mereka, ucapnya pelan, sembari menapat ke langit yang kelabu. Di balik derai hujan dan suara tembakan, ia melompat ke barisan depan, mengayunkan golok pusaka peninggalan ayahandanya. Dan sejak hari itu, Nyimas Gamparan tak pernah terlihat lagi. Sebagian mengatakan ia gugur di bawah peluru Belanda. Ada yang bilang ia ditangkap dan dihukum diam-diam. Tetapi rakyat Banten percaya Nyimas Gamparan tidak mati. Ia menjelma menjadi semangat yang hidup dalam tanah, air, dan langit Banten. Ia hilang di balik kabut, tapi namanya tetap hidup di tanah, di angin, di hati Banten. Setiap kali kabut menyelimuti hutan Balaraja dan angin bertiup membawa aroma melati dan tanah basah, bisikan terdengar dari balik pepohonan. Selama Banten belum merdeka, aku belum selesai.